Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fatma Farihati, NIM A420210036 dari kelas A. Di sini, saya akan mendeskripsikan mengenai pengamalan Pancasila, sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna bahwa bangsa Indonesia mempunyai kebebasan untuk menganut agama dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan ajaran agamanya, mewujudkan kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang antar sesama manusia Indonesia, antar bangsa, maupun dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Berikut ini merupakan contoh-contoh pengamalan sila pertama pada Pancasila. Contoh pengamalan yang pertama adalah beribadah. Kita harus yakin akan adanya keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Indonesia mengakui adanya 5 agama, yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan Konghucu. Bagi umatnya, wajib untuk menjalankan syariat agama dan mematuhi segala perintah Tuhannya sebagai bentuk ketakwaan dan keyakinannya akan keberadaan Tuhannya masing-masing. Dan dengan beribadah menjadi salah satu bentuk dari ketakwaan dan keyakinan yang dimaksud. Ajaran Islam mengharuskan umatnya untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat merupakan salah satu sarana yang paling utama dalam hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat juga merupakan sarana komunikasi bagi jiwa manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mempunyai kedudukan yang sangat penting dan mendasar dalam Islam. Sholat adalah tiang agama Islam, yang merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Sholat menjadi benteng yang menjaga diri kita dari perbuatan keji dan maksiat. Sebagai seorang muslim, kita harus menaruh perhatian yang sangat besar dalam menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, dan bukan sekedar rutinitas atau penggugur kewajiban. Setiap agama pasti memiliki kitab sucinya masing-masing yang digunakan sebagai pedoman hidup umatnya. Contoh pengamalan yang kedua yaitu mengaji atau tadarus. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam berupa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia supaya manusia dapat menuju jalan yang benar dan lurus. Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka ia tidak akan tersesat di dunia dan celaka di akhirat. Membaca Al-Quran atau yang biasa disebut dengan mengaji merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh semua umat muslim. Contoh yang ketiga adalah berbagi terhadap sesama. Pada setiap agama, pasti diwajibkan untuk selalu berbuat baik dan mulia sesuai dengan ajaran Tuhannya masing-masing. Perbuatan baik senantiasa akan memberikan kebaikan pula, baik cepat ataupun lambat bagi mereka yang melakukannya. Salah satunya adalah aktivitas berbagi. Dengan berbagi, akan dapat membangkitkan rasa syukur. Aktivitas memberi dan menerima ini sama-sama akan membuat bahagia dan menghadirkan rasa syukur. Bersyukur membuat mereka lebih optimis dan merasa lebih baik dalam melihat seluruh hidup mereka. Contoh yang keempat adalah beramal. Beramal merupakan syariat Islam yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Beramal atau bersedekah dapat meningkatkan rasa ikhlas hati bagi siapapun yang mengerjakannya. Ikhlas adalah suatu sikap terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, yaitu suatu perbuatan yang semata-mata diniatkan untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sikap ikhlas karena Allah tidak akan pernah merasa berat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Bahkan akan menjadi sumber kekuatan yang tak terkira bagi seorang muslim, karena dengan ikhlas tersebut akan selalu dekat dan mendapat pertolongannya. Contoh pengamalan yang kelima adalah menjaga kebersihan.
Sesuai dengan ajaran Islam, umat Muslim dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan. Karena kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan menjadi salah satu aspek penting dalam agama Islam. Kebersihan juga merupakan sebagian dari iman. Menjaga kebersihan berarti memperkuat iman kita kepada Allah dengan mensucikan diri dari segala perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang keenam adalah halal bihalal. Halal bihalal merupakan salah satu cara untuk memperkuat silaturahmi. Silaturahmi adalah salah satu amalan umat Muslim untuk menyambung tali persaudaraan. Silaturahmi dalam Islam bukan hanya sebuah tradisi, melainkan sunnah sesuai ajaran Nabi. Keutamaan menjaga silaturahmi dalam Islam adalah bagian dari mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasalnya, saat kita menyambung silaturahmi dan memperlakukan manusia dengan baik, berarti kita telah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang ketujuh adalah berdoa sebelum dan sesudah makan. Ketika akan melaksanakan aktivitas sehari-hari, setiap orang dianjurkan untuk membaca doa. Salah satunya adalah doa sebelum dan sesudah makan. Dengan dipanjatkannya doa, diharapkan aktivitas yang akan dijalankan berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Membaca doa akan mendatangkan pahala dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga dengan membaca doa sebelum dan sesudah makan. Doa ini akan menjadi bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan hanya itu, membaca doa juga akan menghindarkan kita dari gangguan setan yang jahat.